Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi, sang penakluk Afrika Utara. Ekspansi dakwah Islam tersebar dengan begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 abad saja, pasukan muslimin telah berhasil menguasai berbagai wilayah dari kawasan barat hingga ke timur, menjangkau sebagian benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Hal tersebut tidak terlepas dari terlahirnya banyak tokoh hebat di kalangan muslimin. Salah satu yang paling terkenal adalah Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi bin Qais al-Fihri merupakan seorang panglima besar Islam yang berhasil membebaskan seluruh daratan Arab Maghribi, Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Afrika Utara menjadi wilayah Darul Islam pada paruh kedua di abad pertama Hijriyah. Bersama 10.000 pasukannya, Uqbah bin Nafi berhasil membebaskan Afrika dan mengalahkan musuh-musuh Islam. Adapun wilayah yang berhasil ia taklukkan meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko hingga ke pantai Atlantik, kecuali Mesir yang berhasil dibebaskan oleh Panglima Amr bin al-As. Uqbah bin Nafi diketahui lahir di kota Makkah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ia merupakan putra dari pejuang Islam Nafi bin Qais al-Fihri. Ia dibesarkan dalam lingkungan Islam. Pendidikan agama Islam banyak ia dapatkan dari sang ayah, Nafi bin Qais al-Fihri Quraisy. Dari sang ayah pula lah bakat kemiliteran mengalir deras dalam darahnya. Bakat militer Uqbah sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan muslim di bawah pimpinan Amr bin As ketika hendak membebaskan wilayah Mesir. Kedekatannya dengan penakluk Mesir, Amr bin al-As, ia dapatkan dari garis keturunan ibunya. Amr bin al-As adalah paman Uqbah yang juga mewariskan darah pejuang dalam dirinya. Uqbah selalu mengikuti dan menemani ayahnya selama masa kampanye Amr bin al-As di Mesir. Kepiawaian Uqbah bin Nafi tersebut membuat Amr bin As menunjuknya sebagai panglima pasukan muslimin yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh. Selain itu, oleh Amr bin As, Uqbah bin Nafi juga ditugaskan untuk membuat strategi perang. Suatu ketika, pasukan kaum muslimin terdiri atas 18 orang sahabat dan para tabi'in. Mereka melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Uqbah menuju ke satu tempat sambil menyeru kepada binatang buas agar pergi dan tidak mengganggu pasukannya. Tiba-tiba binatang-binatang buas tersebut keluar dari sarangnya dan pergi sambil membawa anak-anaknya. Sontak hal itu membuat kagum orang-orang yang melihatnya. Tidak sedikit dari kalangan suku barbar yang melihat kejadian itu kemudian masuk Islam. Doa Uqbah bin Nafi dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembebasan Maghribi. Pada tahun 50 Hijriah, Uqbah bin Nafi datang kembali ke Afrika dengan pasukan yang lebih banyak dan berhasil mengalahkan pasukan musuh terdiri dari suku barbar yang bekerja sama dengan pasukan Romawi. Dalam perjalanannya, ia mendirikan sejumlah pos militer, salah satunya di wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Agar dapat menguasai wilayah Maghribi yang begitu luas, Uqbah mendirikan pos pusat berupa sebuah kota yang kemudian diberi nama Kairouan. Kairouan terletak di daratan yang sangat strategis, jauh dari pesisir pantai sehingga terhindar dari serangan armada laut Bizantium, dan jauh dari pegunungan yang merupakan markas besar pasukan barbar. Namun di sana terdapat banyak pepohonan rimbun yang dihuni oleh banyak binatang buas. Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan muslimin. Uqbah bin Nafi meyakinkan mereka bahwa Kairouan adalah tempat yang paling strategis untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil
dan untuk binatang buas, ia yakin mereka tidak akan mengganggu. Di Tunisia pula, ia membangun sebuah kota bernama Kairouan yang terletak di 160 km arah selatan sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Tunis, ibu kota Tunisia. Uqbah menggunakan Kairouan sebagai pos utama untuk operasi-operasi selanjutnya. Pos-pos militer yang didirikan Uqbah ini membentang sepanjang ratusan mil tanpa ada konfrontasi, perlawanan yang berarti dari masyarakat setempat. Setelah melintasi wilayah Tunisia, Libya, Aljazair dan Maroko, ia pun berhasil mencapai pesisir Samudra Atlantik dengan penuh kemenangan. Diberhentikan lalu diangkat kembali. Ibnu Idhari dalam kitabnya Al-Bayan Al-Mughrib fi Akhbar Al-Andalus wal Maghrib menjelaskan bahwa pada 55 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Maslamah bin Makhlad Al-Ansari sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya. Maslamah kemudian tiba-tiba memberhentikan Muawiyah di Hudaij dari Mesir dan Uqbah bin Nafi dari Afrika. Sebenarnya pada masa pemerintahannya, Uqbah bin Nafi telah meraih banyak pencapaian. Di antaranya adalah membangun kota Kairouan sebagai markas besar pasukan muslim. Keberadaan kota yang dekat dengan pemukiman warga telah berhasil membuat banyak masyarakat dari suku Barbar memeluk agama Islam. Namun berbeda dengan Maslamah Al-Ansari, ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi hanya mencakup Maghrib Al-Adna atau yang dikenal dengan Ifriqiya. Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Abu Mujahir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi. Dengan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hatinya, Uqbah bin Nafi menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut. Namun, nyatanya keadaan justru berbalik. Abu Muhajir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Awsat, sebagian Aljazair selain wilayah di perbatasan Tunisia, maupun Maghrib Al-Aqsa, Maroko. Bahkan ia tidak menempati kota di Kairouan yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi, justru malah merubuhkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairouan yang terletak 2 mil dari Kairouan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansari yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Muhajir untuk menggantikan Uqbah dengan cara yang baik, karena ia mengetahui bahwa Uqbah merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan, membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Pada tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiya. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Dalam perjalanannya tersebut, Uqbah beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghrib, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko. Sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Dengan begitu, ia telah membuktikan kepiawaiannya sebagai pemimpin Ifriqiya. Sejak saat itulah Uqbah bin Nafi dijuluki sebagai sang penakluk Maghribi. Uqbah bin Nafi bersama pasukannya juga melakukan perjalanan ke arah barat hingga mencapai Taher. Taher adalah daerah pertahanan tentara Romawi yang kala itu sedang bersiap siaga menghadang pasukan Uqbah bin Nafi. Padahal Uqbah bin Nafi hanya membawa pasukan dalam jumlah kecil dan jauh dari pangkalan logistik. Namun pidato inspiratif Uqbah bin Nafi sesaat sebelum perang berhasil membakar semangat pasukan yang berjumlah kecil itu. Setelah berjuang mati-matian, mereka pun akhirnya mampu mengalahkan musuh. Uqbah bin Nafi pun memacu kudanya menuju Samudra Atlantik. Uqbah bin Nafi meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah saat perjalanan pulang menuju Kairouan. Ia bersama pasukannya termasuk Abu Muhajir Dinar syahid di Zab. Saat
terjadi pemberontakan oleh pasukan barbar dan Romawi yang dipimpin oleh Kusaila. Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah. Keberadaan makam para sahabat dan tabi'in membuat tempat tersebut banyak dikunjungi oleh para peziarah. Jejak perjuangan Uqbah hingga kini masih dapat dikenali melalui kota Kairouan di Tunisia. Kairouan, warisan Uqbah bin Nafi. Kairouan adalah kota penting dalam sejarah perjuangan Uqbah bin Nafi. Sebagai langkah awal untuk mengembangkan kota ini, Panglima Besar Muslim Uqbah membangun Masjid Agung yang di kemudian hari menjadi pusat aktivitas intelektual bagi para cendekiawan di benua Afrika. Sesuai nama pendirinya, masjid ini dinamakan Masjid Uqbah. Namun masjid itu kini lebih dikenal sebagai Masjid Agung Kairouan, yang tercatat sebagai salah satu masjid terpenting di Tunisia. Masjid ini pun tercatat sebagai salah satu yang tertua di bumi, sehingga UNESCO memasukkannya sebagai salah satu warisan dunia. Terletak di timur laut Kairouan, masjid ini masuk dalam wilayah Houmat Ajami. Dahulu Uqbah bin Nafi sendiri yang memilih lokasi untuk pembangunan masjid ini, yakni tepat di jantung kota. Berdiri di atas lahan seluas 9.000 meter persegi, Masjid Kairouan didaulat sebagai masjid terbesar di Afrika Utara. Keberadaan Masjid Uqbah ini membuat Kairouan berkembang pesat menjadi salah satu pusat peradaban dan perkembangan ilmu, baik keilmuan Islam dan pengetahuan umum. Peran masjid ini bisa dikatakan setara dengan Universitas Paris pada abad pertengahan. Namun, sejak Kairouan mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi, pusat aktivitas intelektual bergeser ke Universitas Ezzi Touna, Tunisia. Wallahu a'lam bishawab.